sebuah video ya. Saya kira banyak di antara kita yang tahu lagu lama ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Perhatikan lirik lagu ini begitu indah, saudara. As I was slowly passing an orphan's home one day, and stopped there for a moment just to watch the children play. Alone a boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, I'm nobody's child, just like a flower, I'm growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child. People come for children and take them for their own, but they all seem to pass me, and I'm left here all alone. I know they'd like to take me, but when they see I'm blind, they always take some other child, and I am left behind. I'm nobody's child, I'm nobody's child, just like a flower, I'm growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. Sometimes it gets so lonely, I wish that I could die. I'd walk the streets of heaven where all the blind can see, and just like all the other kids, there'd be a home for me. I'm nobody's child, I'm nobody's child, just like a flower, I'm growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child. Nobody wants me, I'm nobody's child. Enak ya dengar lagu ini ya, saudara ya. Mau diulang lagi? Saudara, lagu ini lagu yang pernah hit ya. Khususnya di tahun 70-an ya. Seorang penyanyi yang bernama Karen Young. Dia menyanyikan lagu ini, saudara. Dengan latar belakang ada ceritanya, saudara, lagu ini. Lagu ini
menceritakan tentang anak yang ditinggal oleh orang tuanya di panti asuhan. Ya, anak ini saudara tidak diinginkan, anak ini tidak dirindukan. Ya, anak ini tidak mendapatkan cinta dan perhatian kedua orang tuanya. Makanya ditinggalkan, dibiarkan saudara oleh orang tuanya ya. Untung ada panti asuhan yang menampungnya. Perhatikan kalimatnya, aku bukan anak siapa-siapa. Aku bukan anak siapapun, dikatakan ya. Lagu ini secara khusus mengisahkan anak yatim piatu, seorang tunanetra di panti asuhan, merasa dipisahkan, ditinggalkan, diabaikan karena dia seorang yang buta dan dia merasa tidak memiliki siapa-siapa. Orang tuanya pun tidak menginginkan dia. Dia tumbuh tanpa orang tua, perasaan kesepian, perasaan penolakan, dilema, emosional. Dan di sini saudara, lagu ini mengajarkan kita berempati ya saudara ya. Dengan anak-anak yang seperti ini. Ya dikisahkan saudara di dalam refnya itu, saat aku perlahan lewat rumah yatim piatu. Suatu hari aku berhenti sejenak di sana. Hanya untuk melihat anak-anak bermain. Sementara teman-teman yang bermain, seorang anak laki-laki itu hanya berdiri sendirian. Ketika dia ditanya, kenapa kamu sendirian? Dia berbalik dengan mata yang tidak bisa melihat, dikatakan. Karena dia buta dan dia mulai menangis anak itu. Aku bukan siapa-siapa, dikatakan ya. Aku bukan apa-apa. Aku seperti bunga yang tumbuh liar. Kasihan toh. Tidak ada ciuman seorang ibu. Tidak ada senyuman seorang ayah. Tak seorang pun menginginkan aku. Aku bukanlah anak siapapun. Sementara orang-orang datang ke panti asuhan. Ada orang-orang yang kepengen saudara mengadopsi ya. Kadang nggak punya anak datang ke panti asuhan. Satu-satu anak-anak di panti asuhan itu ada yang diadopsi oleh orang tua asuh. Saudara, sementara dia tetap menunggu ada yang mengadopsi. Tidak ada yang mengadopsi dia. Karena apa? Dia buta. Nggak ada yang peduli dengan dia. Orang tuanya pun juga membuang dia. Saudara, lagu ini enak dinyanyikan ya. Tetapi saudara, memiliki latar belakang yang sungguh sangat luar biasa. Yang perlu kita renungkan saudara. Hidup ini perlu ada jaminan kepastian. Sebagai seorang anak saudara. Dia butuh jaminan kepastian dari orang tua. Bisakah orang tuaku yang melahirkan aku akan mendidik aku, merawat aku, membesarkan aku. Sampai aku bisa berdikari. Butuh kepastian. Saudara, anak saya ya, ketika dia menikah anak yang pertama, saudara, saya bangga dan saya terharu. Ya, ketika pemberkatan, saya menangis terseduh-seduh. Saya mengucap syukur terima kasih Tuhan. Saya bisa membesarkan anak ini dan menghantar dia ke gerbang pernikahan. Saudara sebagai anak tetap anak ya. Walaupun sudah menikah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang hati kita sebagai orang tua juga saudara, kepengen ngebantu, kepengen terlibat di dalam rumah tangganya. Tapi saudara, saya harus membatasi diri. Ya, dia sudah menikah. Dia harus belajar mandiri. Belajar berserah kepada Tuhan. Belajar menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau jaminan waktu dia masih anak-anak, jaminannya kepastiannya ada orang tua. Nah setelah dewasa, jaminannya siapa? Saudaraku, hari ini kita belajar tentang sebuah jaminan kepastian. Bagi setiap orang percaya, jaminan kepastian dan keamanan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, masalah di dalam kehidupan kita, silih berganti saudara. Masalah itu tiba datang kepada kita. Saudara, hidup ini perlu ada jaminan. Ketika kita membeli mobil, itu jaminannya mobil itu betul-betul grace. 5 tahun tidak rusak. Ketika kita membeli sesuatu barang, ya sekarang ini emas harganya terus melonjak tinggi ya saudara ya. Pasti kita membeli dengan perlu ada jaminan, ini bukan emas palsu. Saya perlu jaminan.
Ya, demikian juga saudara. Siapa yang menjamin hidup kita ini? Siapa? Kita mau mengandalkan siapa, saudara? Ini yang Rasul Paulus mengajak kita di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 yang kita mau belajar bersama-sama hari ini, saudara ya. Nah, sebelum saya masuk di dalam ayat yang ke-31, kita akan lihat saudara ya. Ada dua ayat yang penting saudara. Sebelum ayat 31 yaitu ayat 29 dan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Karena sejak semula Allah sudah mengenal dan mengasihi kita. Dan dia berencana supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan rencananya juga supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Kita sudah masuk dalam rencana Allah dari sejak semula. Lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Dan menjadi melalui pekerjaan Kristus kita dibenarkan dalam pandangannya. Dan akhirnya kita akan menikmati kemuliaannya. Saudaraku, ada 5 hal yang penting di dalam dua ayat ini. Ya, yang pertama, Allah sudah mengenal kita dan mengasihi kita sebelumnya. Sebelumnya ini berarti saudara, sebelum kita ada juga Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita lahir ke dalam dunia ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saudara pakai kata foreknew. Ya, artinya apa? Bukan hanya tahu sebelumnya dan bukan hanya berarti bahwa Tuhan mengetahui fakta sebelumnya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia benar-benar sudah mengenal dan sekaligus juga mengasihi kita sebelum kita ada. Sebelum kita dikandung oleh ibu kita. Ketika Alkitab mengatakan Tuhan mengenal seseorang, saudara, itu artinya apa? Artinya dia memiliki hubungan dengan mereka. Dia memiliki hubungan dengan kita, saudara. Ketika Yesus berkata kepada sekelompok orang di Matius pasal yang ke-7, ya Bapak Ibu. Dia berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Itu artinya Yesus tidak pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Tetapi dia juga tidak memiliki hubungan dengan mereka. Namun bagi kita, saudara ya, dikatakan Tuhan mengenal kita. Sebelum kita ada. Itu berarti saudara, Dia menaruh kasih-Nya kepada kita. Bahkan sebelum kita ada. Bayangkan saudara ya. Sebelum orang tua kita mengandung kita. Membesarkan kita, memeluk kita. Tuhan sudah mengenal kita jauh lebih dulu. Dan Dia sudah benar-benar ingin membangun hubungan dengan kita. Saudara, kata yang kedua yang digunakan yaitu saudara, kata kita sudah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya. Ya, predestinate. Saudara, kita adalah orang-orang yang dikenal Tuhan dan dikasih Tuhan sebelum kita ada. Tetapi juga saudara, dalam penegasan ayat ini saudara dikatakan Tuhan juga menetapkan dan merencanakan setiap kita. Mengapa kita ada di dalam dunia ini? Ya, sebelum kita ada, Tuhan sudah menetapkan kita, saudara ya. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kita ini sudah ada goal ya yang kita mau capai. Hidup kita serupa dengan Kristus. Itulah hidup yang memuliakan Tuhan. Demikian juga saudara selanjutnya yang ketiga, kita pasti akan terpanggil ya. Kita dipanggil menurut rencana Allah dikatakannya. Saudara, mereka yang kenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan sebelumnya, Tuhan juga memanggil kita. Ya, ada banyak ayat saudara yang memberikan referensi bahwa sebenarnya saudara, Tuhan itu sudah memilih kita. Ya, bukan kita yang memilih Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan yang memilih kita, saudara ya. Tuhan memanggil kita. Bagaimana saya tahu saudara, jika Tuhan yang Maha Tahu itu mengenal dan mengasihi menetapkan saya sebelumnya saudara dan memanggil saya, jawabannya mudah. Yaitu jika kita memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan dan memiliki keinginan untuk datang kepada Yesus, itu adalah bukti kita dipanggil Tuhan. Bukan Tuhan yang memilih kita, tapi Tuhan yang telah memanggil kita. Saudara,
Inilah anugerah Tuhan ya. Yang keempat, saudara, kita pasti akan dibenarkan. Ya, Tuhan membenarkan kita, saudara, karena memang Tuhan ingin supaya kita ditebus oleh darahnya. Yesus mati di kayu salib, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita yang tidak benar dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita yang berdosa ini, saudara, diampuni dosa kita. Kita diterima dan menjadi milik Tuhan karena iman percaya kita kepada Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga segala kesalahan dosa kita dihapuskan dan kita menerima pembenaran. Justification, saudara ya. Kita menerima kebenaran. Kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, yang kelima, kita juga pasti akan dimuliakan. Saudara, kita akan dimuliakan ketika kita menjalani kehidupan ini, ada jaminan kepastian bahwa Tuhan akan memuliakan kita pada akhirnya. Setelah kita berlomba sampai akhir dan kita mencapai garis finish, saudara, kita akan dimuliakan. Kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Sekarang kita masuk di ayat 31 ya Bapak Ibu ya. Di sini kita belajar tentang jaminan kepastian dan keamanan di dalam Kristus. Yang pertama, kalau atau jika Tuhan yang Maha Kuasa telah merencanakan kebaikan bagi kita, mengapa kita harus takut atas apa yang sedang kita hadapi, saudara? Ayatnya dari ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dikatakan, saudaraku, di sini kita melihat ya, Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa hidup kita ini akan bebas dari setiap pergumulan dan masalah, dari segala penyakit dan penderitaan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah tidak ada hal yang menimpa kita di dalam hidup ini yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini yang bisa menghancurkan tujuan Tuhan bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya. Kita dipilih oleh Dia, kita dikasihi oleh Dia, ya, kita dipanggil oleh Dia. Mungkin dari kita ada yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan. Seperti yang saya alami baru ini ya, saudara ya. Saudara jujur ya, saya juga bingung kenapa tiba-tiba saya sakit. Padahal saya merasa sangat yakin badan saya ini sehat. Ya. Dulu saya punya asuransi, saudara ya. Dari awal sampai akhir saya tutup ya, karena saya pindah ke Kelapa Gading. Ya, asuransi yang lama belum pernah saya pakai. Ya, karena saya jarang sakit. Ya, saya masuk rumah sakit itu, saudara, sampai umur sekarang ini baru 3 kali dirawat di rumah sakit. Yang pertama di rumah sakit Ridho Galih karena saya dilahirkan di sana di Sukabumi. Itu mau nggak mau ya, saudara ya. Bukan sakit saya yang sakit, mama saya yang sakit bersalin, saudara ya. Yang kedua, saat saya operasi usus buntu, itu di Bandung, SK Bandung. Itu pun juga saudara dalam keadaan yang terlalu kuat badan saya, sampai saya tidak merasakan, saudara ya, bahwa saya sakit usus buntu. Syukur kepada Tuhan, di ruang operasi pecah. Ya, racunnya itu saudara, jadi saya harus pulang, saudara masih bawa selang, untuk mengeluarkan racun dari tubuh saya. Dan di Kelapa Gading ini, saudara ya, ini yang ketiga, saudara ya, saya nggak ada gejala-gejala hernia. Emang saya angkat berat apa? Ya, saya bukan kuli, saya nggak pernah angkat besi, ya nggak pernah, saudara ya. Kok saya bisa sakit hernia? Saya juga bingung, saudara. Ketika istri saya tanya, emang kenapa? Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Saya juga nggak bisa jawab ya. Kenapa? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, gitu ya. Cuma seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu, banyak kali saudara hidup ini penuh dengan misteri. Kita nggak akan menemukan jawaban ketika bertanya mengapa. Kita perlu mengganti, saudara, kata mengapa itu menjadi apa yang Tuhan sedang lakukan. Apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup saya. Apa yang Tuhan
inginkan dalam hidup saya. Dan disitulah saya ya selama masa recovery, ya saya jujur saudara stres ya. Mungkin saudara-saudara juga melihat dari wajah saya ya, stres. Karena saya orang aktif saudara ya. Setiap hari jam 6 pagi saya udah di kolam renang, saya berenang. Ya, sore hari kalau ada waktu saya jalan di sini. Jadi saudaraku, saya olahraga cukup kuat ya. Dan itu memberi kepada saya saudara ya, stamina yang cukup baik. 1 bulan lebih saudara ya, saya harus tetap di rumah ya, nggak bisa jalan dengan cepat, nggak bisa juga duduk lama, nggak bisa berdiri lama ya. Syukur pas 1 bulan kemarin ya, itu cairan saya disedot di sini saudara ya. Jadi sesudah operasi itu saudara, masih ada benjolan sebesar telur ayam kampung di selangkangan kaki saya. Ya, sebelah kiri ini. Jadi gimana saya bisa melangkah saudara ya. Seperti bisul. Akhirnya dokter yang mengoperasi saya saudara, dia katakan, "Pak, disedot ya. Sekarang cairannya sudah mulai mencair." Karena waktu Bapak dioperasi, ya ini benjolan ini seperti ati dia bilang, ati yang keluar dari kulkas. Jadi masih beku. Nah sekarang sudah mulai mencair, dia raba, udah bisa disedot. Dan betul disedot, saudara, keluarlah cairan hitam. Ya, saya nggak mau bertanya juga kenapa ada cairan ini ya. Nanti pikiran saya jadi kotor, saudara. Victor ya. Pikiran kotor saudara ya. Ini dokter mau praktek apa ya, mungkin nggak bersih, apa sarung tangannya, alatnya mungkin nggak bersih, nggak steril, sehingga menyebabkan saya tersiksa. Ya, saya merasa saudara, pas disedot itu udah lepas ya, memang sakit sekali waktu disedot itu saudara. Ya, rasanya lega sekali. Ya, bisa jalan ya lebih longgar saudara ya. Walaupun kadang-kadang kalau saya kecapean masih keluar tonjolannya itu saudara ya. Jadi perlu waktu dokter bilang, "Pak, ini masa recovery Bapak ya." Awalnya dia bilang 2 bulan. Tapi kemarin bilang setelah disedot 3 bulan. Lah, nambah lagi ya. Ya, saudara, tapi saya harus sabar. Saudara, seperti yang kita bahas, ayat ini berkata, Tuhan tidak membebaskan kita dari segala pergumulan dan penderitaan. Tuhan tidak berkata saudara, bahwa dia saudara akan membebaskan kita. Tetapi perhatikan, ya, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Inilah yang penting saudara. Ini yang penting saudara. Cara kita menghilangkan rasa takut dalam hidup kita saudara ya. Bukan dengan mengisolasi diri Anda dari segala bahaya. Tetapi percaya bahwa janji Tuhan lebih besar dan lebih berkuasa dari semua bahaya yang ada. Bahaya-bahaya di dalam kehidupan ini saudara ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ini yang pertama ya. Saudara, yang kedua kita belajar bahwa jika Tuhan telah menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk menyelamatkan kita, mengapa kita masih khawatir akan kebutuhan kita yang lain? Perhatikan ayatnya di dalam ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, apa yang paling kita sayangi dalam hidup ini? Apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Bagi Allah saudara, harta yang paling berharga adalah Yesus. Anaknya sendiri dikatakan. Telah diberikan kepada kita. Dia tidak menyayangkan anaknya. Tetapi menyerahkannya bagi kita. Jadi bagaimana mungkin dikatakan. Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Yang lainnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan telah menyerahkan hartanya, yaitu anaknya yang paling berharga untuk menyelamatkan kita, Yesus diberikan bagi kita, mati di kayu salib. Mengapa kita masih khawatir dengan apapun juga? Apa yang kita khawatirkan saudara saat ini? Tuhan sudah memberikan anaknya.
Kalau kita, saudara, diwariskan sesuatu barang yang sangat berharga, maka kita akan menjaga barang itu. Kita akan, saudara, menyimpan barang itu agar aman dan tidak rusak. Demikianlah Allah Bapa, saudara, mengorbankan anaknya yang tunggal, yang harusnya dia simpan, dia jaga, tapi dia berikan kepada kita. Dia berikan. Saudara, kita tahu seseorang apakah dia mengasihi kita atau tidak ketika dia memberi ya sesuatu yang berharga di dalam hidupnya bagi kita. Kalau dia memberikan asal-asalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, kita tahu ya value daripada pengorbanan dia. Tetapi kalau dia memberikan yang paling berharga, yang paling penting, harta yang indah dalam hidupnya, kita tahu, saudara, nilai pengorbanan dia itu memang betul-betul, saudara, nggak ada bandingannya. Yesus Kristus diberikan bagi kita sebagai sesuatu yang berharga. Tidak ada harga yang lebih tinggi yang bisa dibayar. Kalau Tuhan membayar begitu mahal, bahkan nyawanya sendiri, saudara, bagaimana mungkin Tuhan tidak memberi apa yang kita butuhkan untuk memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus bilang, lihat burung-burung di udara. Aku pelihara, bukan? Bunga bakung, aku yang hiasi, bukan? Apalagi kamu. Janganlah seperti orang yang tidak percaya, katanya. Kekhawatiranmu membuat kamu seolah-olah kamu nggak punya Tuhan. Saudara, ketika kita khawatir, ketika kita takut, itu wajar. Tapi kalau kekhawatiran kita itu, saudara, kita menjadi khawatir berlebihan, takut berlebihan. Seolah-olah kita nggak punya Tuhan, saudara. Inilah, saudara, masalah mental, saudara ya. Ya, orang percaya kepada Tuhan, orang yang punya iman yang teguh, apakah bisa stres? Bisa mengalami gangguan mental? Bisa, saudara. Ya, jangan pikir, oh kamu nggak beriman, khawatir, takut. Saudara, itu beda, hubungannya beda, saudara ya. Rohani dan jiwa itu, saudara, psikologi itu beda. Ya, jadi kita harus pelihara, saudara ya. Makanya sebentar kita mengikuti seminar ya, mental health ya, supaya kita sehat mental kita juga. Karena mental dengan iman kita itu, saudara, ada garis yang tipis, saudara, yang terpisah ya, yang memang kita harus pelihara ya. Kayak kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, mau melihara jasmani kita ya, perlu tidur yang cukup, perlu minum vitamin ya. Begitu juga jiwa kita ya. Nggak cukup kita beriman, saudara ya. Elia saja seorang yang beriman dan dipakai Tuhan bisa stres, bisa depresi sampai dia minta mati. Tuhan, aku udah nggak mampu, mendingan mati aja. Itu masalah mental, saudara ya. Makanya kita perlu pelihara mental kita, saudara ya. Ya, supaya kita selalu sehat, fit, saudara ya. Dan di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan membebaskan kita dari kutukan kekal. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kekuatan kepada kita, memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan dalam penderitaan. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita. Mana mungkin Dia tidak memberikan hikmat kepada anak-anaknya, untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, sebagai anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saudara, kita cenderung sibuk dengan kehidupan kita dan begitu khawatir sehingga kita menjadi panik ya, dalam dunia psikologi panic attack ya, saudara ya. Seakan-akan kita jadi lumpuh. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi itu telah memutuskan untuk mengenal kita, memilih kita, menetapkan kita, memanggil kita, menebus kita, membenarkan kita. Maka pasti kita, saudara ya, akan ditolong Tuhan ya. Karena Tuhan yang memilih kita, Dia tidak pernah gagal di dalam rencananya. Sudah di dalam Mazmur, Daud juga sudah dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara, bagaimana Dia tidak membayar mahal supaya Dia menyertai kita,
melindungi kita. Dia mati di kayu salib dan dia bangkit kembali. Dia menyerahkan harta yang paling berharga menjadi milik kepunyaannya. Diserahkan bagi kita supaya kita, saudara, diselamatkan. Ini yang kedua, ya saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi saudara, apa yang kita perlu takutkan? Yang ketiga, kalau Tuhan menerima kita, penerimaan siapa lagi yang masih kita dambakan, saudara ya. Ayatnya yaitu lompat ke ayat yang 4 ya. Saudara, Tuhan menerima kita apa adanya, ya. Tuhan, saudara, mengakui kita, kelebihan kita. Kalau kita masih bergumul, ya, dengan perasaan rendah diri, merasa diri kita tidak berharga, mungkin kita pernah dilecehkan, direndahkan, dihianati orang. Baru-baru ini kita mendengar ya, seorang mahasiswa di Udayana, ya Udayana, saudara ya. Ada dulu saudara ya, ini cerita aja ya. Ada seorang anak minta terus sama mamanya, minta mobil, minta mobil. Ya, mamanya bilang udah ya nak, ya, ya, udah maksudnya udah cukup begitu ya saudara. Mahasiswa yang terjun dari tingkat 4 kampusnya mati karena apa saudara? Dibully, ya dia nggak tahan, sering dibully. Zaman sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita perlu ya melindungi anak-anak kita, ya, dan kita bawa mereka kepada penerimaan Kristus. Kita belajar juga menerima orang-orang, anak-anak kita, saudara. Seperti Kristus menerima kita, saudara. Kita jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kasihilah, ya, terimalah, karena kita pun juga diterima oleh Tuhan apa adanya. Saudara, yang keempat, ya, jika Yesus, sang hakim, dihakimi menggantikan kita, penghakiman siapa lagi yang kita takuti? Tadi dikatakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Nah sekarang kita melihat saudara di dalam ayat yang ke-33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, dikatakan Tuhan yang jadi hakim, Tuhan juga yang akan membela kita. Kita bisa memulai saudara ya. Bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan. Di ayat ini dikatakan saudara, Yesus sang hakim. Dia justru yang dihakimi menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihakimi. Tapi dia saudara menjadi seorang terdakwa karena kasihnya bagi kita. Tapi dia, saudara, juga menjadi pembela kita. Alkitab mengatakan, Yesus akan menghakimi semua orang. Artinya bahwa ketika kita sadar akan dosa kita dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Yang selanjutnya, saudara ya, poin yang kelima, yang terakhir. Jika tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, masih adakah yang perlu kita takutkan? Ayat tadi berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara, ini juga ditutup saudara dengan ayat berikutnya di ayat yang ke-35 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudaraku, Rasul Paulus memakai kata siapakah, bukan apakah. Ya, siapakah yang dapat memisahkan kita, bukan apakah. Kalau apakah mungkin sakit penyakit, nggak punya duit ya, saudara ya, kelaparan ya, di PHK, bangkrut ya. Tapi siapakah di sini ya? Menunjukkan kepada suatu oknum. Dan jawabannya adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Meski dia berkata siapakah? Ya bukan apakah. Rasul Paulus di sini dengan sengaja memakai kata siapakah ini saudara.
Bukan mengapa. Karena saat kita menghadapi penderitaan dalam hidup ini, itu sifatnya personal, saudara. Kita bukan barang, ya, sehingga dipakai kata apa. Kita ini personal, pribadi, ya, berpribadi, ya. Dan seringkali kita cari seseorang yang bisa kita salahkan ketika kita menanggung satu masalah. Kita mencari kambing hitam. Paulus di sini saudara ingin menyampaikan bahwa siapapun yang akan menyerang kita, maka siapa yang berserta dengan kita, itu lebih dari apapun. Lebih dari apapun, sehingga tidak ada siapapun atau apapun yang dapat menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Siapa yang dapat memisahkan kita? Dikatakan dari kasih Allah. Waktu kita dalam penindasan, waktu kita dalam kesesakan, waktu kita dalam penganiayaan, waktu kita dalam kelaparan, waktu kita dalam ketelanjangan, waktu kita dalam apa saudara, bahaya dalam perang juga saudara ya. Dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Saudara, bukan apa yang kita hadapi yang menentukan, tetapi siapa yang bersama dengan kita, ini yang menentukan hidup kita. Siapa yang bersama dengan kita? Bukan apa yang kita hadapi. Yang kita hadapi mungkin berbagai macam. Multi masalah dalam kehidupan ini. Masalah satu selesai, datang lagi masalah yang lain silih berganti. Saudara, itu nggak penting. Jangan lihat masalahmu. Tetapi lihat siapa yang beserta dengan kita. Siapa yang beserta dengan saudara. Ya. Kalau kita melihat masalah, ini kenapa. Membuat saudara semakin stres. Itu saya alami juga, saudara. Mengapa ya? Saya udah jaga kesehatan, kok masih juga sakit gitu ya. Tapi saudara, kita akan menjadi kuat ketika kita berpikir siapa yang bersama dengan kita. Siapa, saudara? Tuhan keselamatan kita lebih besar dari siapapun yang menjadi lawan kita. Rasul Paulus, saudara, mengutip ayat yang tepat. Ya, seperti ada yang tertulis juga di dalam Roma 8 ayat 36 ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dia seperti domba yang siap disembelih, enggak berdaya. Kadang-kadang hidup kita ini kita enggak berdaya. Kita merasa kuat, ternyata kita enggak kuat. Memang kita harus sadar kita ini hanya debu dan tanah. Apa yang kebanggaan kita ada? Ayat ini juga mengutip dari Mazmur 44 ayat yang ke-23. Di mana saat musuh kita ada di sekitar kita. Pemazmur bertanya kepada Tuhan, apakah yang telah mengalihkan pandangannya dari mereka? Jawaban Rasul Paulus, saudaraku, yang dikasih Tuhan tidak ada. Di ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan dia telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang, saudaraku. Ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Dalam semuanya. Coba bilang sebelah kiri kanan, kita orang yang menang. Atau kita adalah pemenang. Ya, saudara, kita pemenang. Karena Tuhan bersama dengan kita. Injil Kristus, kasih Kristus jauh lebih besar. Bahkan dari dosa kita. Dosa kita tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Sadarlah, anugerah Tuhan begitu besar. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi saat kita lari dari Tuhan? Bahkan saat kita berpaling dari Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan dia berinisiatif untuk mengejar kita. Dia mengasihi kita, dia menghampiri kita, dia menebus kita, dia memenangkan peperangan terbesar dalam diri kita. Sebab itu dikatakan kita lebih daripada pemenang. Karena Kristus yang menang, saudara ya. John Piper, seorang hamba Tuhan yang dikenal saudara di dunia ini. Banyak menulis buku, berkata seorang pemenang mengalahkan musuhnya. Tetapi seorang yang lebih dari pemenang membuat musuhnya tidak berdaya. Seorang pemenang membatalkan tujuan musuhnya. Seorang yang lebih dari pemenang mengalahkan niat musuh untuk mencapai tujuannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
Kita mungkin tahu ya, seorang petinju Indonesia namanya Chris John. Berkali-kali dia bertanding di atas ring tinju dan dia menang. Walaupun saudara, dia berkali-kali juga babak belur ya. Tapi akhirnya dia menang. Saat dia pulang saudara, dia bawa amplop, duit. Dia kasih siapa? Uang ini dia kasih siapa kira-kira saudara? Kasih istrinya. Istrinya nggak bertanding, tapi dia lebih dari pemenang. Betul? Dia nggak perlu bertanding seperti Chris John sampai babak belur, ya. Mungkin belurnya bukan cuma berbabak-babak, bukan babak belur aja, tapi berbabak-babak. Ada babak 1, babak 2, babak 3, saudara ya. Tapi siapa yang lebih dari pemenang? Istrinya, saudara. Nggak tanding tapi dapat uang, saudara ya. Begitu juga kita, saudara. Siapa yang bertanding? Yesus di kayu salib. Yang mengalahkan iblis itu. Tapi kita dibilang pemenang. Lebih daripada pemenang. Makanya ada lagu sukacitanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darah Yesus. Ya saudara, kita lebih dari pemenang. Bilang sebelah kiri kanan. Kita lebih dari pemenang loh ya. Ya. Saudara, ini berarti Tuhan mengambil semua yang salah. Dan jahat dia menggunakan tujuannya. Semuanya itu saudara. Untuk kemuliaannya agar kita menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Mungkin saudara kita bisa mereka-rekakan yang jahat. Ya seperti saudara-saudara Yusuf. Mereka mereka-rekakan yang jahat. Saat mereka datang ke hadapan Yusuf. Ya bisa disebut istananya Yusuf ya. Mereka berhadapan dengan Yusuf yang pernah dia aniaya. Mereka mereka-rekakan yang jahat, Yusuf akan menghukum mereka. Karena mereka sudah mengkhianati Yusuf, menjual Yusuf, menganggap Yusuf sebagai orang yang sudah mati. Tapi saudara, Yusuf memiliki hati seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena dia mengalahkan dendamnya. Dia mengalahkan sakit hatinya. Dia katakan, jangan saudara-saudara mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Lihatlah, Allah telah mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Supaya bangsa kita terpelihara. Bukan cuma satu keluarga, tetapi seluruh bangsa. Itu bangsa Israel. Ya, Yakub. Ketika diubah namanya menjadi Israel. Ya, bukan lagi satu keluarga, tetapi satu bangsa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ya. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau kita menderita, ingatlah saudara. Itu belum seberapa. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan terima nanti saudara ya. Saat kita menghadapi pergumulan masalah di dalam kehidupan ini. Kita harus punya keyakinan seperti di ayat 38 dan 39 ya. Kita baca sama-sama yuk 2 ayat ini saudara ya. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dikatakannya. Rencana Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah bisa digagalkan. Kuasanya tidak dapat ditendang dan kasihnya tidak dapat berkesudahan. Ya, sehingga kita tidak perlu takut. Tuhan selalu beserta dengan kita. Hidup dalam tangan Tuhan itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita aman. Ya, kita aman. Kita tenang dalam tangan Tuhan. Ayat ini saudara sering dinyanyikan ya. Lagunya saudara tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparankah
ketelanjangan kah? Tak satu pun, tak satu pun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar. Ada sebuah jaminan kepastian. Jaminan hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Jika Allah di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Kami aman bersamamu Bapa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau. Pribadi yang kudus, pribadi yang besar. Namun Engkau mau dekat dengan kami. Engkau Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Engkau gembala yang baik yang selalu melindungi, menjaga domba-dombanya. Dan kami yang lemah ini ya Tuhan, aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu berjalan bersamamu di saat suka maupun duka. Karena Tuhanlah penolong kami, Tuhan kekuatan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya kembalikan pada saudara berkat.